Shalom. Salam kanan kirinya. Kami dari pendeta berebut berselang. Berikan senyum kepada sesama. Kalau kita berkata, give your smile to every person and give your love. To everybody, not only one only. Artinya ini, berikanlah senyum kepada semua orang, tapi berikanlah cintamu hanya kepada hanya. Jadi nggak salah senyumnya. Bapak Ibu masih ada ya? Itu di bawah saya masih ada karena memang ini kan paket Ramadan. Tadi kami kemacetan di sana di Kembar. Puji Tuhan. Sebenarnya kita rancang kemarin kita desain punya jam sekitar jam siang ya, tapi kita buat pagi jadi maklum. Kalau ada teman-teman kita yang masih di bawah kita sambil menunggu, kita akan dengarkan nanti kita akan mulai ibadah singkat kita, ibadah koordinasi peneguhan kita bersama. Selamat datang juga bagi Pak Papi yang khotbah, Pak Ketua tadi sudah mengobrol kita, puji Tuhan. Ketua BKSG juga maju ke depan, ada ya Ketua BKSG? Aduh, maju ke depan Pak, maju ke depan. Silakan, Ketua BKSG. Yang merasa ketua-ketua maju ke depan dah. Jangan di belakang. Ya, kita ini kan ketua sudah maju. Silakan Bapak Ibu. Kita ini ibadah paket Ramadan kan agak tidak formal lah ya. Biasa kita sudah di gereja agak kaku-kaku. Jadi jangan kaku, jangan tegang. Amin. Amin. Sudah bisa kita mulai? Wah itu ada orang tua saya dari Cibadak itu, Pak Samamora ya. Udah pensiun itu tapi masih semangat. Koordinasi dari GKP ya. Terima kasih. Jadi saya rasa teman-teman kita yang akan menyusul mungkin mereka tidak ikut ibadah karena kondisi doakan sama di depan. Kita akan mulai, mari kita teduhkan nanti kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat datang kepada kita semua. Puji dan syukur kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja. Oleh karena kasih dan kemurahannya kita dapat berjumpa dalam sidang LPGS hari ini yang istimewa kita nikmati hari ini. Hendaklah kita memaknai sidang ini sebagai momen persekutuan kita bersama yang ekumenis, sehingga senantiasa dapat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan kebersamaan, membangun tubuh Kristus, sehingga kita menjadi garam dan terang di kota kita dan sekitarnya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkatkan satu pujian bersama kita, suci, suci, suci. Kita nyanyikan dengan sepenuh suara. Wow.
PGI pada hari ini. Pertolongan kita kepada ibadah hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan kiranya turunlah rahmat dan anugerah bagi kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita akan mendengarkan siraman rohani bagi kalangan hamba-hamba dan juga para pengurus gereja yang disampaikan oleh Pendeta Pavi. Mari kita nyanyikan satu pujian mempersiapkan hati kita seperti urusan yang rindu sungai senantiasa hati kita rindu atas firman. Diambil dari Efesus pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan
kebenaran. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kekristenan itu dikenal dengan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau orang melihat ada orang baik, mereka bertanya, kayaknya orang Kristen ya. Orangnya baik, gak pelit, suka membeli, membantu orang. Itu orang dunia selalu berbicara bahwa kayaknya orang Kristen. Jadi kekristenan itu dikenal dengan kebaikan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kekristenan itu, kebaikan, keadilan dan kebenaran itu bukan sebuah pernyataan, bukan cuma slogan atau moto, tetapi benar-benar penyataan. Kenyataan yang diungkapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Aneh saudara kalau ada orang Kristen hidupnya tidak dalam kebaikan, tidak dalam keadilan, tidak di dalam kebenaran. Apa kata dunia, saudara? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, menjadi Kristen itu gampang. Ke gereja, pakai salib, bawa Alkitab, pasti punya label Kristen. Tapi menjadi terang Tuhan, terang Kristus, saudara, itu sesuatu yang tidak gampang, sulit, karena kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara, orang Kristen juga disebut sebagai domba di tengah-tengah serigala. Apakah kita masih tetap domba, saudara, di tengah-tengah serigala? Atau kita sudah menjadi serigala berbulu domba? Ya? Apakah kita sudah bermutasi, setengah domba, setengah serigala? Labelnya Kristen, ibadahnya di gereja, tapi sikap perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan. Atau saudara, sekarang kita sudah bukan domba lagi, justru jadi serigala. Wah, ini ngeri. Saudara yang dikasih, mungkinkah kita tetap eksis menjadi terang? Mungkinkah kita tetap eksis menjadi domba di tengah dunia yang gelap ini? Dunia yang akan hancur, dunia yang menuju kepada kebinasaan. Dunia membutuhkan terang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ini tema luar biasa, menjadi kekristenan yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran di tengah keluarga. Saudara, dari keluarga akan menguasai bumi. Allah menciptakan lembaga yang pertama, yaitu keluarga. Karena di dalam keluarga inilah Allah memiliki rancangan supaya dunia dikuasai oleh manusia yang diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dirinya, imago Dei. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah telah membentuk keluarga ini, memberikan kebaikan kepada keluarga, memberikan keadilan kepada keluarga, memberikan kebenaran di dalam kehidupan keluarga yang pertama di Taman Eden, untuk menguasai bumi, saudara. Maka itu saudara, Allah memberikan kuasa, memberkati keluarga dan memberikan kuasa kepada keluarga supaya berkuasa di muka bumi ini, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan binatang melata yang ada di bumi. Karena pada saat itu belum ada manusia yang lain selain daripada Adam dan Hawa. Intinya saudara, manusia lah yang berkuasa atas segala hal. Kita lah saudara yang diberikan kuasa oleh Tuhan supaya menguasai, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kitanya jadi hebat, tetapi sekarang terbalik, saudara. Di gereja-gereja juga yang hebat bukan Tuhan Yesus, tapi kita seringkali menonjolkan diri bahwa kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa jemaat sembuh, kita merasa kita yang menyembuhkan, padahal Yesus yang menyembuhkan. Tuhan ingin kemuliaan Allah diagungkan oleh kita, tapi kita mencuri kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kenapa? Karena iblis merusak, saudara, rancangan Allah
bagi keluarga. Melalui siapa? Melalui anggota keluarga yang lemah imannya. Hawa lemah imannya, sehingga tertipu dan tergoda dan dipakai oleh iblis untuk merusak keluarga. Tatanan Allah hancur, di mana Adam seharusnya jadi imam, menjadi pemimpin, tetapi justru Hawa membalikkan melalui cara-cara iblis yang jahat itu. Saudara, Hawa tertipu dan dipakai untuk menghancurkan keluarga, termakan oleh godaan iblis, maka hancurlah lembaga rumah tangga yang pertama. Sejak itu sudah iblis menggoda keluarga, karena iblis tahu dari keluarga ini akan muncul pribadi-pribadi yang hebat, yang akan menguasai bumi, menguasai seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka itu sudah gereja harus tanggap kepada masalah-masalah pergumulan gereja yang paling signifikan, paling krusial, yaitu keluarga. Karena apa, saudara? Kalau keluarga hebat, saudara, maka akan diciptakan anak-anak hebat, maka akan diciptakan gereja yang hebat, gereja lokal yang hebat, maka akan diciptakan gereja secara global yang hebat, memerintah bumi di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara, iblis ingin menghancurkan gereja. Masalah rumah tangga udah merusak gereja, saudara. Perceraian terjadi bukan hanya untuk orang yang belum percaya pada Tuhan. Di tengah-tengah orang percaya, saudara, orang Kristen, perzinahan terjadi di dalam gereja, perselingkuhan terjadi di dalam gereja, KDRT terjadi di dalam gereja. Bukan saja jemaat yang melakukan, tetapi juga hamba-hamba Tuhan melakukan hal ini. Kita menyaksikan secara realita ada pendeta yang bercerai. Saya nggak mau menunjuk gereja lain, gereja kita, gereja Gerakan Peta Australia, ada pendeta yang bercerai karena berbagai hal, ekonomi lah, KDRT lah, perselingkuhan lah, perzinahan lah. Saudara, apa yang akan kita tampilkan kepada dunia ini? Kalau kita sebagai pemimpin gereja hidup di dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakbaikan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, semua ini disebabkan oleh iman yang lemah. Tidak karena jabatan dia gembala, pendeta, majelis hamba Tuhan, tanpa pengenalan, tanpa membangun iman, maka saudara, ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakbaikan terjadi di dalam gereja. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita dikenal sebagai gereja rumah tangga, karena gereja dimulai dari rumah tangga, lembaga yang kecil yang diciptakan oleh Tuhan. Kita dikatakan adalah eklesia domestika, saudara, gereja kecil, gereja rumah tangga. Karena dari sini, saudara, Tuhan ingin membawa terangnya supaya setiap orang melihat Kristus hidup di tengah-tengah keluarga. Eklesia artinya orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Domestika bicara tentang rumah tangga, gereja kecil. Eklesia domestika artinya gereja kecil. Dari gereja ini terpancar terang Tuhan, terang Kristus untuk menguasai influence. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gereja-gereja kecil menampilkan hal-hal yang buruk seperti yang tadi saya sampaikan. Saudara, kita adalah orang yang berdosa sebelumnya. Dikatakan bahwa kita itu seperti agora. Kita itu seperti budak-budak yang ada di pasar budak, saudara. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus
dari kegelapan dosa kepada terangnya. Sehingga kita bukan lagi jadi agora, tetapi kita menjadi agoraso, orang yang dikeluarkan, eklesia. Tapi seringkali kita lupa, karena kita nyaman, kita menduduki situasi-situasi yang baik, maka kita lupa dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Beberapa hari lagi kita akan memperingati Paskah, dan hari ini mungkin kita sedang menuju Prapaskah. Sudah bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan penghancuran iblis kepada manusia, sehingga kita kembali lagi imago Dei, kembali lagi keserupaan kita dengan Allah Bapa yang menciptakan kita, kembali lagi melalui keluarga-keluarga. Oleh sebab itu saudara, keluarga adalah tempat membangun iman. Di dalam keluarga lah kita akan membangun iman. Di gereja singkat waktunya saudara, cuma 2 jam, 3 jam, mungkin setengah hari. Di gereja kami kalau udah ibadah jam 7 pagi, jam 9 saudara, mereka nggak pulang, kumpul sampai jam 2 baru mereka pulang. Mereka bercengkrama, ngobrol, tapi kan sedikit. Kadang-kadang ngobrolnya juga ngobrol tentang firman Tuhan tadi yang disampaikan, tetapi ngobrolnya tentang gosip, tentang TikTok, tentang yang lain-lain. Saudara, kita harus concern sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Kita harus concern bahwa gereja adalah tempat membangun iman dan pengenalan kita akan Kristus, agar terang Kristus bercahaya. Mengacu kepada firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita bukan mudah-mudahan jadi terang. Siapa tahu saudara jadi terang, semoga saudara jadi terang. Tidak, saudara. Hakikat kita terang. Terang itu tidak disembunyikan. Kalau terang jadi abu-abu, terang jadi gelap, kelihatan saudara. Karena orang bisa menjadi perhatian dunia ini, menjadi role model bagi dunia ini. Kalau kita nggak jadi berkat, maka kita akan jadi cerah di tengah-tengah keluarga ini. Memang saudara, kita dulu hidup dalam dosa. Di ruangan ini mungkin saya yang paling berdosa saudara, karena saya bukan dari pendeta, keluarga saya nggak ada yang jadi pendeta. Kami juga bukan dari orang Kristen, penyembah berhala, saudara. Saya hidup tidak benar, saya hamba dosa. Tapi Yesus menemukan saya, sehingga saya menjadi hamba Isa. Nama saya hamba Isa itu pengadilan, karena saya itu hamba dosa. Hidup saya melakukan dosa setiap hari. Hari umur 40 saya menyerahkan diri kepada Tuhan, meninggalkan pekerjaan saya mau melayani Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang yang membuat kebaikan, tetapi kebaikannya buat dirinya sendiri, diukur oleh kebaikannya sendiri. Itu bukan kebaikan saudara, itu egois. Kebaikan itu harus diukur oleh firman Tuhan, karena Tuhan telah menetapkan kebaikan itu dalam hati kita. Dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya. Kebaikan yang Yesus nyatakan untuk banyak orang, untuk semua orang. Kita adalah murid-murid Yesus, tapi seringkali kita tidak menampilkan ini. Oleh sebab itu saudara, keluarga harus jadi tempat membangun itu. Iblis selalu merusak tatanan rumah tangga. Keluarga menjadi sasaran. Iblis menyerang keluarga-keluarga karena iblis sudah dikalahkan. Kepalanya sudah diinjak oleh Yesus di atas kayu salib. Dia tidak bisa menyakiti Yesus. Yang bisa disakiti kita, saudara, anak-anaknya.
Ketika kita disakiti, Yesus juga sakit, saudara. Jangan mau saudara kita dipakai oleh iblis untuk merusak gereja, rumah tangga kita yang kecil, rumah tangga kita yang lokal, gereja lokal, bahkan gereja global. Marilah kita jadi terang, karena hakikat kita terang yang sudah diperjuangkan oleh Tuhan. Iblis mempermainkan rumah tangga Kristen yang lemah imannya, sehingga perpecahan terjadi di antara keluarga. Maka itu saudara, kalau di dalam keluarga imam-imamnya terjadi lagi masalah di Taman Eden, bagaimana istri tidak tunduk kepada suami. Istri-istri gembala harus sadar nih. Ada banyak saudara diskusi kita bahwa justru istri gembala itu terlalu banyak ngatur gereja daripada gembalanya sendiri, pendetanya sendiri. Iya loh. Sehingga ada banyak jemaat dilukai oleh istri-istri gembala, istri-istri pendeta. Sikapnya yang kurang bagus, judes, baperan, saudara, merusak pelayanan daripada gembalanya. Sehingga saudara gereja rusak. Maka itu gembala-gembala kalau yang suami takut istri di rumah, saudara, terpancar di gereja itu pengen berpuasa. Karena di rumahnya udah kalah sama istrinya. Maka itu jemaat dijadiin eksperimen, korban. Saudara, kita harus menegakkan. Kenapa sih tidak terjadi kebaikan di dalam gereja? Karena dosa dibiarkan terjadi di dalam rumah tangga. Gembala berani, pendeta berani menegur jemaat, tapi nggak berani menegur anak-anaknya yang nggak rohani. Ibadah semaunya, istrinya ibadahnya ngobrol dan lain-lain. Kalau di rumah aja nggak berani menegur, saudara, maka apa yang akan ditampilkan keluar? Syukur kita punya pedoman Alkitab yang mendidik kita. Maka kita harus melekat kepada Tuhan. Alkitab, firman Allah, Yesus identik. Kita harus mengenal Yesus, kita harus mengenal firman Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan. Pengenalan tidak ada jabatan, pengenalan itu hubungan pribadi, encounter dengan Tuhan. Semua dimulai dari keluarga, saudara. Tadi keluarga menjadi sasaran iblis. Ini yang terakhir, saudara. Semua dimulai dari keluarga. Apabila di dalam keluarga atau rumah tangga, firman Tuhan yang menjadi sentral di dalam menjalani kehidupan, maka keluarga akan menampilkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan itu akan terpancar keluar di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga eklesia domus atau demustika itu sungguh terjadi di dalam keluarga, pemimpin-pemimpin Kristen, terjadi di dalam masyarakat, terjadi di dalam gereja. Sudah, kalau gembala pendeta menjadi teladan, maka jemaat juga akan mengikuti. Karena kita adalah sorotan di dalam gereja. Sebab itu, saudara, firman Tuhan mengatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita sebagai milik Allah telah diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan keadilan, perbuatan-perbuatan kebenaran. Sehingga saudara, bukan kita yang berbuat baik, kebaikan itu telah dinyatakan, diberikan kepada kita. Kita hanya menyalurkan, kita hanya mengekspresikan dalam kehidupan pelayanan kita, di rumah, di keluarga, di masyarakat. Ada anak bilang gini, anak itu senang kalau ke gereja, dia bangga sama kedua orang tuanya. Dan satu orang bertanya, kenapa kamu senang lihat papa mama kamu kalau ada di gereja, kamu kayaknya bahagia. Ya, saya senang
Di gereja aja setiap hari. Oh kenapa? Ya kalau di gereja papa mama kayak malaikat, baik. Loh kenapa? Di rumah kayak setan. Papa saya suka ngegebukin saya, mama saya ngegebukin saya. Beneran nih? Bener saudara. Ini laporan. Anak-anak nggak bohong. Ya, di gereja kita menampilkan sosok yang welas asih, pengertian, sabar. Istri saya suka protes ke saya. Beneran, ini ada istri saya. Kamu kalau sama jemaat ngomongnya bisa malam gitu. Kalau saya kamu harus dalam malam, kenapa sih? Oh saya ketemplak saudara. Berarti saya belum jadi terang di dalam keluarga saya. Jadi khotbah ini bukan buat saudara, buat saya juga. Dalam doa saya bilang, diberkatilah yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Jadi buat saya dulu saudara ini, ya. Semua dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya menampilkan kebaikan, keadilan, kebenaran, maka gereja juga akan menampilkan kebenaran. Masyarakat akan ditampilkan kebenaran. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Biar Tuhan bisa lebih jauh, Roh Kudus akan berbicara lebih dalam kepada kami daripada lepas kita, supaya kami Eklesia Domestika menjadi terang, bercahaya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang gelap yang akan menuju kepada kebinasaan. Sehingga hanya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan, bukan dengan kata-kata yang kami keluarkan, tetapi dengan sikap perbuatan kami yang menunjukkan bahwa kami adalah domba, bahwa kami adalah terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih untuk pendeta yang memberikan refleksi dan kesedaran rohani bagi kita semua. Yang saya perhatikan, kita ini didominasi oleh para pendeta dan juga pengurus-pengurus gereja. Kita telah menjadi cerminan keluarga itu berkat gereja kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan dibawa dalam doa dan sekaligus mendoakan itu supaya gereja kita di PGI menjadi berkat. Persilakan pendeta Hari untuk langsung menaikkan doa pada hari ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Saya akan mengajak juga Bapak Ibu untuk bersama-sama nanti mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, sumber kebaikan, sumber hikmat dan juga anugerah. Pada saat ini ya Bapa Allah yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami datang ke tempat ini dalam rangka mengikuti sidang PLPGS Sukabumi. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, boleh merenungkannya bersama-sama sebagai sebuah spirit dan semangat kebersamaan kami secara ekumenis pada hari ini, ketika Tuhan mempersatukan kami, ketika Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami yakini ya Tuhan bahwa segala kebenaran firman Tuhan inilah juga yang terus menjadi dasar kami dalam membangun persekutuan bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Sukabumi, baik di kota maupun juga yang ada di kabupaten. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami semua dapat kami mengerti dan paham, sehingga keberadaan PGS Sukabumi ya Tuhan akan senantiasa dapat memancarkan terang kasih Kristus di dalam kehidupan, baik sebagai bagian dari gereja-gereja Tuhan yang ada di Sukabumi maupun juga di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga bagi pemerintahan kami di tempat ini.
Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Tuhanlah yang memberikan bagi kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar dengan segala kebenaran firman Tuhan ini kami boleh terus memberikan diri kami untuk hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran, baik dimulai dari diri kami sendiri, di tengah-tengah keluarga kami, sehingga cerminan kasih Tuhan, cerminan kemuliaan nama Tuhan terus dipancarkan bagi dunia ini. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami harapkan, damai sejahtera akan senantiasa ada di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, ataupun juga Kabupaten Sukabumi di mana kami hadir. Bapak yang Maha Kasih, kami dapat memulai seluruh kegiatan dan juga acara persidangan. Kami telah mulai dengan ibadah hari ini, nanti juga akan dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara persidangan. Kiranya Tuhan juga yang memimpin, baik MPH, baik pimpinan sidang yang akan memimpin nantinya. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Begitupun juga dengan seluruh yang hadir, baik peserta, baik juga undangan. Bahkan kami juga bersyukur ya Tuhan pada hari ini bahwa perwakilan dari PGIW Jabar juga boleh sudah ada di tengah-tengah kami. Bersyukur Tuhan pimpin kedua saudara kekasih kami untuk bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Kami percaya ya Tuhan bahwa dari awal hingga pada akhirnya kegiatan kami ini, semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah apa yang baik nantinya, baik dalam program evaluasi kerja maupun juga program-program yang akan dilaksanakan ke depan dalam kebersamaan ekumenis di kota dan kabupaten Sukabumi, semuanya itu dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Jauhkan dari segala hal yang menggoda, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah hanya kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang menaungi kami semua, dan Roh Kudus yang memimpin, membimbing setiap hati, pikiran, mata dan kehidupan kami semuanya. Biarlah apa yang baik dari Tuhan yang jadi. Dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanannya, dan Tuhan juga berkati mereka sehingga pada waktunya nanti mereka akan boleh bersama-sama dengan kami juga di tempat ini mengadakan persidangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus. Seluruh rangkaian persidangan PGIS Sukabumi ini kami serahkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan kami akhiri doa ini ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikatakan pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut acara kita. Juga saatnya hari ini kita akan memberikan persembahan sebagai buah tangan kita dalam ibadah ini. Nanti kita nyanyikan satu pujian, sekaligus kami silakan yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan yang sudah disediakan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
yang baik dalam kerajaan Tuhan. Kami persilakan Pendeta Preki Bunadi. Bila tidak ada, kami persilakan Pak Luther Tarlim. Oh, Natalia. Oh, Ibu Natalia Simanjuntak sudah dicek panitia. Kami persilakan Ibu Natalia. Ada. Oh, silakan Pak Luther. Jadi pilihan saya tidak jauh berbeda. Biasanya kalau persembahan itu kita bangkit berdiri ya. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkaulah pemilik seluruh kehidupan kami. Kalau kami membawa persembahan syukur ini, sebenarnya semua yang masih ada di kantong kami, di rekening kami, semuanya adalah milik-Mu. Ini adalah tanda bahwa persembahan seluruh hidup kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Bapa agar dapat kami pakai bagi pelayanan PGIS di kota dan kabupaten. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jangan duduk dulu katanya. Kita akhiri karena ibadah kita akan berakhir pada peneguhan singkat. Kita akan ditutup oleh hambanya dengan doa berkat. Kita nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu dengan semangat kita nyanyikan bahwa ibadah ini kita sudah nikmati bersama-sama. Kami saudara-saudaraku, angkat hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari mana kata Tuhan Yesus menjemput kita di alam. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.